Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa ya ada orang yang gampang banget marah, atau ada orang yang selalu butuh pengakuan dari orang lain? Freud punya teori menarik tentang itu. Katanya, kepribadian tersebut bisa ditelusuri dari masa kecilnya, bahkan sejak masa bayi. Ini yang dikenal sebagai psychosexual development theory, atau teori perkembangan psikoseksual yang kontroversial itu. Menurut Sigmund Freud, perkembangan kepribadian manusia terjadi lewat 5 tahap psikoseksual utama. Masing-masing tahap punya fokus pada area tubuh tertentu yang jadi sumber kepuasan, yang disebut erogenous zone atau zona erotis. Kalau proses di tahap ini terganggu, bisa muncul yang namanya fixation, yaitu kondisi di mana seseorang terjebak di tahap tersebut dan bisa membawa pengaruh ke perilaku dewasanya. Buat teman-teman yang masih bingung, kita bakal masuk untuk membahas ke setiap tahap yang dimaksud oleh Freud. Tahap pertama, oral stage, tahap oral. Jadi tahap oral ini adalah tahap yang pertama. Ini tuh terjadi di usia 0 sampai 1 tahun. Jadi waktu dia masih bayi. Dan zona fokusnya itu di mulut. Jadi di tahap ini, bayi itu ngedapetin kepuasan dari aktivitas mulut, seperti menyusu, menggigit, dan mengisap. Intinya ya bayi suka buat masukin apa aja ke dalam mulutnya. Biasanya kan gitu kan, apa aja masukin ke mulutnya. Nah, di sini mulut itu jadi pusat eksplorasi dunia buat si bayi belajar. Nah, teman-teman bayangin, misalnya kebutuhan di tahap ini tuh nggak terpenuhi, atau malah berlebihan. Si bayi ini bakal mengalami yang namanya oral fixation, yaitu dia terjebak dalam perilaku tertentu saat dewasa. Contohnya, misalnya ada orang yang suka ngemil berlebihan, merokok, mengunyah permen karet terus-menerus, menggigit kuku, sering bicara berlebihan atau bergosip, bahkan ketergantungan kepada orang lain. Jadinya harus perhatian, karena mulut juga simbolik untuk penerimaan dan kasih sayang di masa bayi. Jadi menurut Freud, kalau di masa ini misalnya bayi itu nggak mendapatkan kegiatan untuk belajar melalui mulut yang pas, kekurangan atau kelebihan, maka ketika bayi tersebut menjadi dewasa, dia bakal punya kayak perilaku-perilaku yang nggak puas gitu dari mulutnya, tadi kayak ngerokok. Lalu yang kedua, anal stage. Santai dulu. Anal stage ini terjadi di usia 1-3 tahun. Jadi dari yang tadi bayi banget, sekarang bayi juga sih, tapi bayi batita. Anal stage. Jadi ini disebut zona erotisnya anus. Ya, betul, di bagian situ. Pada tahap ini, anak itu mulai belajar untuk mengontrol buang air, atau disebut toilet training. Tahapan ini bertujuan supaya anak belajar untuk mengontrol diri dan juga disiplin. Kalau orang tua terlalu ketat atau terlalu longgar pada tahapan toilet training, anak bisa ngalamin 2 kemungkinan fixation, yaitu anal retentive personality, yaitu kepribadian terlalu kaku. Jadi dia perfeksionis, rapi banget, dan orang kaku deh pokoknya. Atau justru sebaliknya, dia mengalami anal expulsive personality, yaitu kepribadian yang berantakan. Jadi dia ceroboh, berantakan, suka ngelawan aturan. Jadi intinya anal stage ini tuh mau bilang, kalau misalnya anak di usia 1-3 tahun, dia tuh nggak diajarin cara buang air besar yang baik, atau buang air kecil yang baik, itu yang disebut toilet training tadi ya. Nah, dia tuh bakal mengalami fixation atau mengalami masalah. Dan tadi, ada yang retentive atau expulsive. Nah, kalian yang mana nih guys? Jadi buat yang belum kebayang, toilet training itu kan adalah tahapan di mana anak itu diajarin nih cara buang air kecil dan buang air besar. Jadi misalnya anaknya kebelet dan kita kan ngajarin anak itu nggak boleh buang sembarangan, nggak boleh oh di sini kebelet keluar, nggak boleh. Kita harus ngajarin dia ke sini loh jalan ke toilet, baru dia boleh mengeluarkan, melampiaskan. Nah, kalau misalnya orang tuanya tuh selalu udahlah lu terserah, kebelet udah lu di tempat gitu kan, lagi ada tamu, lagi di ruang tamu atau lagi di mall di tempat gitu, kagak dibawa ke toilet. Nah, itu kan secara nggak langsung itu mengajar anak jadi nggak punya disiplin gitu lah, jadi seenaknya. Jadi ceroboh, itu yang dimaksud expulsive personality. Jadi ceroboh, jadi berantakan, jadi suka ngelawan aturan karena wah udah gue pengen sekarang aja gitu. Tapi sebaliknya juga, misalnya anaknya udah kebelet nih, aduh perut gue sakit banget, atau misalnya gue kebelet banget nih pengen buang air kecil gitu kan. Tapi orang tua selalu kayak nggak boleh, disuruh tahan terus. Nggak ada toilet sini, nggak usah, tahan aja gitu. Kagak dibawa ke toilet, kagak berusaha dikasih solusi. Akhirnya anak itu akan belajar gitu kayak, oke, nggak boleh, semua salah, perfeksionis, gue harus rapi, gue harus menaati aturan. Jadi dia nggak pernah ngerti cara menyalurkan keinginannya atau melampiaskan hasratnya gitu. Padahal kan itu wajib ya untuk ya mengeluarkan hasrat buang air gitu. Nah, dia bisa mengalami yang retentive personality.
Setelah oral dan anal, ada namanya phallic stage atau tahap phallic. Dan ini terjadi di usia setelahnya, yaitu 3-6 tahun. Dan zona erotis ini masuk ke organ kelamin. Nah, di tahap ini, anak itu udah mulai sadar akan perbedaan jenis kelamin dan mengembangkan identitas gender. Jadi udah ngerti nih, oh gue laki-laki, oh mama gue perempuan, bapak gue sama kayak gue laki-laki, atau sebaliknya bagi perempuan gitu ya. Di tahap ini, Freud memperkenalkan 2 konsep penting yang sangat-sangat kontroversial, dan orang bisa ingat Freud itu cuma bagian sini doang, jadi pasti teman-teman juga harus ingat. Yang pertama namanya Oedipus Complex, itu untuk anak laki-laki. Jadi apa itu Oedipus Complex? Itu adalah dorongan tidak sadar anak laki-laki untuk tertarik kepada ibunya dan merasa ayahnya sendiri adalah rival. Jadi buat yang bingung, Oedipus Complex itu misalnya kalian lahir sebagai anak laki-laki, atau sekarang yang cowok deh, kalian cowok, dan menurut Freud, oh setiap anak cowok itu suka sama ibunya, dan dia ngeliat bapaknya itu saingan. Jadi karena dia ngeliat bapaknya saingan, dia tuh mau jadi kayak bapaknya biar ibunya suka sama dia. Itulah yang disebut Oedipus Complex. Memang sangat kompleks ya, tapi itulah yang Freud maksud. Intinya anak laki-laki akan suka dengan ibunya dan dalam tanda kutip rival atau membenci ayahnya gitu. Dan ada lawannya, itu namanya Electra Complex. Electra Complex ini sebaliknya, anak perempuan akan merasa ibunya rival dan akan menyukai bapaknya. Dan ya, jadi dia pengen lebih dekat sama ayahnya dan merasa ibunya saingan. Dan ya kalau misalnya kompleks ini terjadi antara Oedipus atau Electra Complex itu nggak terselesaikan, akan terjadi masalah juga, dan misalnya itu masalah relasi. Kalau dia dengan di masa depan punya pasangan, itu tuh akan ada masalah-masalah gitu deh, kayak ini kenapa sih masalah mulu. Nah, bisa jadi di tahapan ini tuh seperti kata Freud, dia mengalami fixation. Berarti memang sangat-sangat sulit diterima, but ya itulah yang Freud ajarkan guys. Lalu yang keempat ada latency stage. Jadi ini adalah tahap laten. Ini terjadi tadi kan 3-6 tahun. Berarti ini 6 tahun sampai pubertas. Dan di sini tuh udah nggak ada zona erotis yang khusus ya, udah nggak ada bagian tubuh yang khusus belajar. Dan karena di sini tuh dorongan seksual atau libido. Oke, untuk sebelum konteks, jadi libido itu kalau menurut Freud itu nggak cuma untuk berhubungan badan, tapi jangan suuzon dulu ya guys. Nah, menurut Freud tadi kan yang oral, anal sama phallic itu libidonya masih menyala-nyala nih, si anak tuh mau belajar terus. Di sini itu libidonya tuh udah nggak terlalu menyala, karena di sini anak tuh lebih fokus untuk mengembangkan keterampilan sosial, akademik, dan persahabatan. Dan di sini tuh libido seksualnya itu dialihkan ke aktivitas yang lebih produktif. Dan di sini juga anak tuh biasanya udah mulai belajar tentang superego, materi kita sebelumnya ya. Jadi udah ngerti nih konteks sosial, konteks agama, terus jadi belajar disiplin, belajar menghargai aturan gitu. Dan tapi di sini juga anak-anak akan belajar tentang defense mechanism ya, repression atau sublimation. Yang nanti akan kita bahas juga, ini punya materi sendiri, defense mechanism. Tahap ini tuh harusnya anak-anak udah mulai belajar ya, ego. Dia nggak lagi impulsif kayak kalau training atau masukin barang ke mulut, tapi kayak udah ngerti nih flow sosial. Gue kalau di sekolah sama teman-teman gue ngapain, karena kan nih 6 tahun ke atas ya, udah usia anak-anak SD gitu. Jadi kalau misalnya di tahap latensi ini anak nggak sempet mulai belajar untuk super ego tadi, nah bayangin dia tumbuh dewasa itu dia belum siap. Akhirnya ketika dewasa jadi kayak masih ada sifat-sifat bocil-bocilnya gitu, masih kayak ini orang childish banget. Di latensi ini dia mengalami fixation gitu, jadi dia belum belajar maksimal. Lalu yang kelima ada genital stage, yaitu pubertas sampai dewasa, dan zona kenikmatannya adalah organ seksual. Jadi untuk genital stage ini sebenarnya lebih kayak udah final, udah ending, dan dia itu adalah hasil dari 4 tahapan sebelumnya ya, dari oral, anal, phallic, latensi tadi. Nah, di sini tuh libido atau organ seksual tadi itu udah diarahkan untuk hubungan yang lebih dewasa gitu, kepada pasangan, kepada pertemanan, kepada relasi-relasi yang lebih romantis. Jadi kan kalau kita flashback tadi itu, ya tadi tujuan anak-anak belajar mulai dari toilet, mulai dari Oedipus Complex, itu tuh sampai akhirnya di usia tertentu dia belajar tentang superego. Nah, di tahapan genital ini, dia harusnya udah bisa melalui 4 tahapan tadi, sehingga dia bisa mencapai genital ini. Dan di sini ya harusnya dia udah bisa menjadi istilahnya pribadi yang lebih baik. Dan biasanya di tahap ini fixation terjadi kalau salah satu dari 4 tahapan yang sebelumnya itu ada yang nggak tuntas. Nah, itu bakal keluar di sini nih, di genital. Jadi kok dia kayak susah banget ya menjalin hubungan yang intim. Kok kayaknya kalau dia hubungan romantis ada aja masalahnya. Kok kayaknya kalau nggak bisa komitmen jangka panjang ya. Nah, kemungkinan itu kita bisa mundur nih, dia di bagian mana punya masalahnya. Begitu. Jadi teori psikoseksual Freud
bukan cuma soal tahapan-tahapan perkembangan masa kecil. Lebih dari itu, ini adalah cermin bagaimana pengalaman awal hidup bisa membentuk siapa kita sekarang tanpa kita sadari. Setiap tahap punya tantangannya sendiri. Dan kalau konflik di masa itu nggak terselesaikan, bisa aja efeknya muncul bertahun-tahun kemudian dalam bentuk pola pikir, kebiasaan, bahkan cara kita menjalin hubungan. Mungkin sekarang kita jadi harus mulai sadar, kenapa ya kita gampang cemas, atau kenapa kita butuh validasi terus-menerus. Kenapa kita kadang merasa marah tanpa tahu penyebabnya. Bisa jadi jawaban itu semua berasal dari masa kecil kita yang tersembunyi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berubah. Dengan memahami masa lalu, kita bisa berdamai, menyadari pola yang berulang, dan mulai membangun versi diri yang lebih sehat. Karena seperti kata Freud, unexpressed emotion will never die. They are buried alive and will come forth later in uglier ways. Kelas.